berubah memang dari budaya ini cost center ya, seolah-olah membebani, ini menjadi investasi. Jadi budaya itu bukan menghabis-habiskan uang yang tanpa ada dampak apapun. Budaya kalau itu didorong, karena ini kekayaan, maka ini investasi. Dan ke depan kalau kita bisa inovasi, makanya pemajuan kebudayaan, kalau bisa mengembangkan, ada beberapa, ada perlindungan, ada pemanfaatan, dan ada mengembangkan, ini akan lebih bisa bersaing bahkan dengan negara-negara lain. Sebenarnya di amanah Undang-Undang Nomor 5 itu sudah jelas terkait tata kelola kita memang ada perubahan. Makanya kita ngambil sampel, sebenarnya dulu banyak usulan kita ke Menpan, tapi akhirnya disetujui satu, dan pimpinan kami akhirnya sepakat digabung menjadi museum dan cagar budaya dengan tata kelola yang namanya Badan Layanan. Seperti Bapak disampaikan tadi, karena kita sudah global dan kuncinya saya pikir kebersamaan sama inovasi. Jadi tanpa inovasi, kreativitas, kerja yang baik, saya pikir kita nggak akan capai itu. Jadi diharapkan tata kelola ini membawa perubahan yang sangat signifikan untuk bisa bertarung di tataran internasional di bidang museum dan cagar budaya. Tentang anggaran yang masih minim katanya. Kenapa Pak? Tentang anggaran yang masih belum memadai. Kalau kami sudah siapkan tadi yang dari daerah yang masih minim sebenarnya. Seperti Semedo ini sebenarnya kita sudah all out gitu ya. Dulu kan pengennya mau kita serahkan ke daerah gitu ya. Tapi setelah dihitung-hitung kelihatannya kos untuk pengelolaan, perawatan, dan yang lain kelihatannya belum siap. Ya akhirnya take over gitu sementara. Posisinya seperti itu. Museum Cagar Budaya ini gimana Pak? Ya, ada dua undang-undang. Satunya memang agak lama ya, Undang-Undang 11 2010 tentang cagar budaya. Beberapa diantaranya memang pelaksanaan di daerah memang belum ada tindak lanjut. Kemudian sekarang ada undang-undang baru, Undang-Undang 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ini sinkron, dan oleh karenanya sosialisasinya adalah museum dan cagar budaya. Ada beberapa yang saya tadi cerita bahwa negara-negara itu sekarang ini tidak hanya natural landscape ya, tetapi juga ada yang sudah dikumpulkan dalam museum. Kita ini kaya, dan bahkan kalau kebetulan Tegal ini kan ada museum internasional ya, Museum Purbakala, ya, Museum Semedo. Oleh karenanya perlu ada sosialisasi tentang urgensi, kemudian keterlibatan masyarakat bagaimana, kemudian ke depan, karena ini sudah ada museum, bahkan dalam waktu dekat ini karena Prof Hari ya masih penelusuran juga, berdekatan dengan ini kita kan bertarungnya di tingkat internasional ini. Siapa sesungguhnya? Kita ini anak keturunan siapa? Anak keturunan orang Semedo, atau anak keturunan orang Cina, atau anak keturunan orang Afrika tadi? Nah, konon katanya di Buton itu, Bumiayu Tonjong, itu juga lebih lama lagi. Nah, kalau kemudian ternyata betul di jurnal internasional kita sukses, maka berarti nanti akan sinergi, berarti Museum Semedo, nanti Museum Buton, dan seterusnya. Dan ini tidak hanya bangunan-bangunan yang mati, dibiarkan tanpa ada event, tanpa ada apa. Nah, oleh karenanya cagar budaya, museum, kemudian ini budaya tadi. Yang datang juga dari dinas kebudayaan, ini ada dewan kebudayaan dan sebagainya. Perhatian Pemda itu sudah lumayan, tetapi dari segi size masih kecil. Rata-rata anggaran masih, alokasinya masih tidak terlalu signifikan untuk memajukan kebudayaan. Saya kira begitu. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.